Baik, selamat sore Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada sore hari ini kita duduk berkumpul bersama di sini untuk mendengarkan materi yang dibagikan oleh saudara kita Bapak Frans. Ya. Jadi Bapak Frans ini sudah mengikuti pendidikan ya, pendidikan selama 10 hari yang langsung dengan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, setelah dia mengikuti pendidikan, dia mau membagikan materinya kepada kita. Materi apa yang dia mau bagikan? Yaitu tentang literasi digital. Sekarang zaman digital Bapak Ibu Guru, jadi kita harus tahu bagaimana terutama menggunakan ya alat digital itu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu selanjutnya supaya lebih jelas, mari kita dengar paparan materi dari saudara kita Bapak Frans tentang literasi digital. Namun sebelum itu, mari kita mulainya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu Guru, saatnya kita mendengar materi yang diberikan oleh Bapak kita, Pak Frans, tentang literasi digital. Untuk itu, kepada Bapak Frans, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih Bapak Kons. Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan IHT yang saya kasihi, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kons tadi, bahwa IT itu untuk zaman sekarang ini sangat-sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan seharian kita, tetapi juga terutama dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak kita untuk yang sekarang, anak-anak zaman now itu lebih suka ketika mereka kita tanya menggunakan IT atau menggunakan kertas. Pasti jawabannya jelas. Mereka suka lebih menggunakan IT. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya lebih jelas dan lebih tahu seperti apa itu literasi digital, nanti saya akan share screen materi tentang literasi digital. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah bisa, Pak? Sudah bisa, Pak. Bisa. Oke, sudah bisa ya. Baik. Nah, bisa. literasi digital. Bapak Ibu, untuk apa kita mempelajari tentang materi ini atau materi literasi digital? Ada beberapa tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, agar peserta atau teman-teman sekalian mampu merefleksikan kesiapan pribadi dalam menggunakan perkembangan teknologi di dalam dunia digital. Lalu yang berikutnya, mampu mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Dan yang terakhir, yang ketiga, mampu menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Baik, kita langsung yang pertama sekali, kita pengenalan tentang ekosistem platform teknologi sekolah penggerak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, inilah model ekosistem platform teknologi sekolah penggerak. Seperti ini. Yang pertama, di sini ada platform sumber daya sekolah yang di sini meliputi Siplah dan Arkas. Jadi kedua aplikasi ini berada satu kesatuan. Itu yang pertama. Yang kedua ada di sini profil dan rapor pendidikan. Di sini ada yang meliputi Google, Belajar ID, G Suite, dan Chromebook. Lalu yang ketiga di sini ada platform guru. Platform guru ini dibagi dua lagi. Ada platform guru tentang guru karir dan belajar, lalu platform guru mengajar. Ada dua hal ini di sini. Ini tentang ekosistemnya.
seperti ini. Lalu kita mulai dengan yang namanya platform sumber daya sekolah atau yang disingkat menjadi SDS. Seperti apa itu platform sumber daya sekolah? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apa itu platform sumber daya sekolah? Ini adalah sebuah platform SDS ini adalah sebuah sistem elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Nah, di sini yang ini kita bisa lihat dalam perencanaannya misalnya dalam perencanaan dana BOS misalnya. Di sini kita ada dua aplikasi penting di sini yang sudah menjadi satu kesatuan, yaitu Arkas dan Sipla. Arkas itu bisa digunakan pada saat awal, yaitu perencanaan, lalu Sipla itu pada saat pembelanjaan, sedangkan waktu pelaporan itu ada yang disebut pelaporan dana BOS secara online. Jadi ketiga aplikasi ini sudah menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Itu manfaat dari teknologi sekolah penggerak ini. Itu untuk sumber daya sekolahnya. Lalu siapa yang boleh mengakses ini? Untuk sementara yang boleh mengakses ini ada tiga komponen penting, yaitu kepala sekolah, bendahara, dan pihak mitra atau marketplace. Seperti itu. 3 komponen ini. Baik. Yang berikutnya, kita lihat tentang platform profil dan rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kedepannya, rapor pendidikan ini juga dilakukan secara online dengan menggunakan sebuah sistem. Kita lihat di sini seperti apa platform sekolah rapor ini. Oke. Yang pertama single resource of truth sebagai dasar analisis, perencanaan berbasis data dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, dia terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis. Yang ketiga, instrumen pengukuran untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk mengevaluasi internal maupun secara eksternal. Ketiga, ini menjadi alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output. Lalu yang kelima, meringankan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal tingkat satuan pendidikan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, ini ada beberapa dimensi dan profil rapor pendidikan. Yang pertama, dimensi dulu. Ada 5 dimensi pengukuran pada profil dan rapor pendidikan. Yang pertama itu dimensi mutu dan relevansi hasil belajar dari peserta didik. Lalu yang kedua, pemerataan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, kompetensi dan kinerja guru. Yang keempat, mutu dan relevansi pembelajaran. Lalu yang kelima, pengelolaan yang inspiratif, transparan, dan akuntabel. Ini berkaitan dengan 2 aplikasi di atas tadi, yaitu Arkas dan Sipla. Lalu yang berikutnya, profil dan rapor pendidikan nanti itu terdiri dari, yang pertama itu profil satuan pendidikan. Ini bersifat diagnostik, digunakan untuk refleksi diri sekolah. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, profil pendidikan daerah. Bersifat diagnostik juga, digunakan untuk refleksi diri dari pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, rapor satuan pendidikan. Sebagai rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Lalu yang berikutnya, rapor pendidikan daerah. Juga sebagai rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Ini tentang dimensi dan profilnya. Lalu yang berikutnya kita lihat seperti apa itu aplikasi platform teknologi profil dan rapor pendidikan. Ini adalah
sebuah aplikasi berbasis website untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan. Nah, ini juga yang berhak untuk masuk ke sini, masuk ke dalam aplikasi ini hanya dua komponen ini, yaitu kepala sekolah dan kepala dinas. Nanti masing-masing admin ini boleh masuk ke dalam aplikasi berbasis web ini, seperti itu. Baik. Lalu yang berikutnya ada yang disebut sebagai platform guru. Ini khusus untuk guru. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ada tiga di sini. Ada tiga komponen di sini, tiga fitur di sini. Yang pertama itu platform asesmen siswa. Yang kedua platform perangkat ajar. Itu untuk guru mengajar. Lalu platform guru karirnya itu fitur-fiturnya terdiri dari bagaimana mengunggah video, lalu memberikan atau mendapatkan umpan balik, dan yang terakhir itu pelatihan secara virtual. Ini tiga fitur dari komponen guru karir. Sedangkan dalam guru mengajar ada dua komponen penting, yaitu platform asesmen siswa dan kedua platform perangkat ajar untuk guru, seperti itu. Baik, yang berikutnya ini. Lalu apa manfaat dari platform guru mengajar itu? Tadi di atas sudah dijelaskan, ada berapa itu? Yang salah satunya itu platform guru mengajar. Baik. Ada 5 manfaat dari platform guru mengajar ini. Yang pertama itu untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Lalu yang berikutnya, guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Yang keempat, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen dan penilaian atau penilaian. Lalu yang kelima, guru dapat menerapkan teaching at the right level atau TAR, seperti itu. Jadi kelihatannya platform guru mengajar ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi guru, sehingga memudahkan dia dalam pekerjaannya, seperti itu. Lalu yang berikutnya itu contoh penggunaan untuk platform guru mengajar ini seperti ini. Platform asesmen siswa ini kita bisa lihat di sini, misalnya bagaimana menentukan asesmen yang paling relevan untuk siswa. Itu untuk asesmen siswa. Lalu yang berikutnya, bagaimana mendistribusikan asesmen itu, baik secara daring maupun secara luring. Ini manfaat dari platform asesmen siswa ini, yaitu kita bisa menentukan asesmen yang paling relevan untuk siswa itu seperti apa. Lalu kita juga bisa tahu bagaimana cara mendistribusikan asesmen itu kepada siswa, baik secara daring maupun secara luring. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu ada yang berikut, ada lagi yang satunya, yaitu platform perangkat ajar. Di sini, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Jadi guru di sini dimudahkan dalam tugasnya seperti itu. Yang berikutnya lagi, kita lihat platform guru karir. Kalau yang di atas tadi platform guru mengajar, nah di sini sudah kita masuk ke yang ketiga ini, platform guru karir. Di sini berisikan serangkaian fitur-fitur dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyusun perencanaan dan sasaran aksinya dalam mengembangkan diri atau karirnya. Seperti itu. Fitur-fiturnya yang ada di sini, yaitu video observasi kelas. Nah, di sini guru bisa mengunggah video tentang hasil observasinya di kelas, lalu dia juga dapat menerima umpan balik. Seperti itu.
Seperti halnya dengan YouTube juga seperti itu. Kita bisa unggah video, lalu nanti orang lain akan memberikan umpan balik atau komentar-komentarnya seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi, ini manfaat platform teknologi guru, yaitu dalam hal ini tadi komponen guru karir. Kalau yang di atas tadi guru mengajar, ini manfaat platform teknologi guru sekolah penggerak tentang guru karir. Yang pertama, guru dapat menampilkan hasil karya kegiatannya, contoh video atau simulasi mengajar, ke dalam platform guru karir. Nah, di sini kalau misalnya guru misalnya dia pernah membuat video simulasi mengajar, maka bisa diupload di sini. Seperti itu. Lalu yang kedua, guru mendapatkan penilaian atau masukan umpan balik atas kinerja mengajarnya melalui mekanisme umpan balik 360 degree dari rekan sesama guru, juga kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, setelah kita mengupload video, nah maka kita pasti akan menerima umpan balik, baik dari sesama guru, dari pengawas maupun dari kepala sekolah. Seperti itu dia punya manfaatnya. Lalu yang berikutnya, nah, seperti inilah. Nanti ini dia punya alur cara bagaimana mengunggah video, lalu bagaimana kita akan mendapatkan umpan baliknya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya materi kita hari ini tentang literasi digital sudah selesai. Ini cukup menarik untuk kita bahas sebenarnya, dan karena ini sangat penting sebenarnya untuk guru. Kalau saya lihat dari seluruh pemaparan hari ini, saya berkesimpulan bahwa aplikasi ini nantinya sangat penting bagi keberadaan sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Kons. Baik, Pak Frans, terima kasih. Bapak Ibu, guru yang terkasih, kita sudah mendengarkan bersama paparan materi dari Bapak Frans terkait literasi digital. Nah, dari paparan itu, dari awal Pak Frans sudah memaparkan materi itu. Sekarang saya minta mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang merasa ada materi yang sudah diberikan yang mungkin tidak dipahami. Nah, saat ini saya beri kesempatan, mungkin ada yang belum dipahami supaya bisa ditanyakan kembali kepada Pak Frans. Saya persilakan Bapak Ibu guru yang mungkin ada itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, omong tentang digitalisasi ini. Halo? Iya. Silakan. Omong tentang digitalisasi ini memang satu perubahan yang sungguh luar biasa dari dunia pendidikan, di mana kemarin kita melalui media yang begitu sederhana dan manual, sekarang kita harus beranjak menuju era yang lebih modern lagi, yaitu digitalisasi. Digitalisasi ini benar-benar luar biasa. Tadi Pak Frans sudah memaparkan secara mendetail. Dan khusus di sekolah saya sekarang memang sudah menggunakan aplikasi digitalisasi untuk siswa-siswi. Dan yang kemarin itu yang membuat saya masih bertanda tanya tentang ini digitalisasi ini, berkaitan dengan sumber anggarannya tadi seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu adanya dari BOS, ada dari afirmasi. Dan ini digitalisasi juga benar-benar membutuhkan juga suatu waktu khusus untuk kita sebagai instruktur atau sebagai kepala sekolah untuk melatih bagaimana penggunaan digitalisasi. Khusus untuk saya memang masih sedikit minim berkaitan dengan digitalisasi ini, sehingga nanti dengan tadi Bapak Frans sudah memaparkan begitu panjang lebar tentang digitalisasi ini, sesuatu hal yang baru sehingga kami nanti bisa meminta waktunya nanti untuk kita sebagai kepala sekolah lakukan sosialisasi singkat berkaitan dengan penggunaan digitalisasi ini. Mungkin itu saja dari saya dan terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Indra. Berarti tidak ada pertanyaan ya, yang tidak perlu dijawab oleh Pak Frans. Mungkin ada yang lain? Ya, kalau kita membahas konsep mengenai platform digital ini tadi, karena kita ketahui platform digital ini sangat dibutuhkan dalam dengan platform ini juga nanti kita bisa mengakses berbagai macam informasi. Contohnya tadi itu bagaimana kita misalnya ingin kita mengetahui bahan bacaan atau apa semua materi itu ini nanti bisa diterapkan betul di sekolah, di tempat kami bertugas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak ada pertanyaan, saya pikir jelas semua materinya. Tinggal mohon Bapak Frans bagikan juga materinya ini, sudah kami baca lebih detail lagi Bapak. Siap. Baik, Pak Rio, terima kasih banyak. Itu Bapak Frans, permintaan dari Pak Rio. Ya, kita ini yang penting komunikasi saja, saya rasa Pak Frans ya. Betul. Komunikasi pasti akan berjalan lancar. Oke. Saya rasa itu saja dari teman-teman guru Pak Frans. Jadi terima kasih saya sampaikan. Bapak Frans sudah menyampaikan materi begitu bagus dan semoga bermanfaat bagi kami dan terutama rencana program sekolah penggerak ini semoga benar-benar terwujud sehingga di setiap lembaga pendidikan itu anak-anak bisa memanfaatkan alat IT itu. Nah, untuk itu mari kita kan awalnya dengan doa, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai.